Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dalam pelajaran sejarah, dan ya ini sebenarnya videonya udah direcord kemarin, cuma karena kebodohan jadi akhirnya kehapus dan tidak bisa kembali lagi karena sudah dihapus juga di recycle bin-nya. Jadi ya ini human error lah ya, human error. Nah akhirnya ya dadakan bikin video seperti ini dulu aja ya, audio aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebenarnya kan ini juga materi yang terakhir gitu ya, di kebijakan ekonomi masa Orde Baru, dan kemarin kita meneruskan aja sebenarnya dari yang kemarin ya. Kemarin kan kita udah bahas ini repelita udah. Oke, langsung aja ya. Nah terus udah juga mengenai pengendalian inflasi ya, dan ini kebijakannya. Kemarin mengenai pengendalian inflasi sudah yang 4 cara itu ya. Ada undang-undang penanaman modal asing, ada penanaman modal dalam negeri, kebijakan disiplin fiskal ya, yang menekan penghematan belanja negara, sama menaikkan suku bunga bank supaya orang-orang itu nabung kan kemarin gitu ya. Nah sekarang kita tinggal 3 lagi, sebenarnya ini nggak banyak ya, ya inilah makanya human error ya, maaf ya. Nah sekarang kita lanjutkan ke trilogi pembangunan ya. Nah trilogi pembangunan ini yang nantinya menjadi dasar dari pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru gitu ya. Nah nanti ada stabilitas politik. Nah stabilitas politik itu nanti dengan menstabilkan kondisi politik pada saat itu ya, banyak caranya pada saat itu ya. Salah satunya dengan cara kayak fusi partai, menyederhanakan partai gitu kan, yang asalnya ada 10 partai di zaman Orde Lama ya, nah berubah menjadi 2 partai dan 1 golongan karya gitu. Jadi waktu itu mah Golkar bukan partai ya, tapi golongan gitu. Nah itu salah satu caranya. Kita nggak akan bahas politik banyak-banyak di sini ya, karena kan kita bahasnya ekonomi. Terus pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mengupayakan ya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang salah satu caranya, salah satu buktinya adalah juga menurunkan inflasi kan, dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu 2 tahun, dan melakukan repelita gitu, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya gitu. Nah ini salah satu hal yang juga sulit dilakukan oleh semua presiden kita ya, pemerataan pembangunan gitu. Jadi ini pun masih sulit dilakukan pada masa Orde Baru, waktu pemerataan pembangunan ya, sampai sekarang aja susah gitu kan, apalagi pas Orde Baru yang dibangun kan ya sampai sekarang juga Jawa kayak gitu, sedangkan Indonesia kan bukan hanya Jawa ya. Nah jadi harus juga pembangunan itu diratakan di seluruh Indonesia, sampai sekarang juga masih sulit gitu kan. Nah itu trilogi pembangunan yang menjadi landasan pertumbuhan ekonomi atau kebijakan ekonomi yang ada pada masa Orde Baru pada saat itu. Oke, lanjut ke mafia berkeli ya. Nah mafia berkeli itu julukan yang diberikan kepada sekelompok menteri bidang ekonomi dan keuangan yang menentukan kebijakan ekonomi Indonesia pada masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Ini mafia bukan berarti mafia dalam arti sebenarnya ya, bukan orang-orang yang dianggap, kalau mafia kan orang-orang yang dianggap jahat gitu ya. Nah nggak kayak gitu, ini maksudnya hanya sebutan aja sebenarnya, hanya julukan lah gitu yang diberikan, dan mereka pun orang-orang yang terlibat di dalam sini itu tidak menyebut diri mereka sebagai mafia berkeli, tapi itu kan sebutan orang lain terhadap kelompok ini kayak gitu ya, sebutan Amerika sebenarnya ya yang diberikan kepada kelompok ini. Nah kenapa disebut sebagai mafia berkeli? Nah jadi ini sebenarnya adalah sekumpulan orang-orang yang memang pada saat itu dia diberikan beasiswa pada awalnya ya, diberikan beasiswa sekolah. Nah jadi ini alumni dari FEUI, Fakultas Ekonomi UI gitu kan. Yang pada saat itu juga dipimpin oleh ketua jurusannya gitu, ketua jurusan FEUI itu Pak Sumitro Djoyohadikusumo ya, bapaknya Prabowo ini. Nah salah satu menteri, dan pada saat itu juga menjawab sebagai Menteri Perdagangan beliau ini. Nah memberikan beasiswa kepada
mahasiswa-mahasiswa FEUI, Fakultas Ekonomi UI ini untuk melanjutkan kuliahnya di Berkeley, California gitu. Jadi diberikan beasiswa untuk belajar ekonomi di Berkeley sana. Nanti pas harus kembali ke Indonesia. Nanti ketika kembali ngajar itu di Seskoad gitu ya, di sekolah Angkatan Darat, dilihat sama Pak Soeharto waktu itu, kok bagus ide-idenya gitu kan. Yang akhirnya mereka ini direkrut gitu kan untuk merancang perekonomian Orde Baru pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya memang ini adalah orang-orang yang kompeten pada bidangnya gitu. Memang sengaja dididik untuk menentukan arah pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, pada masa awal Orde Baru. Makanya disebutnya sebagai mafia Berkeley, karena memang lulusan Universitas Berkeley di California kayak gitu ya. Tapi bukan orang yang memang dalam artian jahat gitu, tidak ya. Oke, itu. Dan terakhir itu ada, nah ini yang kata Ibu minggu kemarin bilang bahwa inilah kelompok yang bisa membuat inflasi itu terkendali dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu 2 tahun. Ya, ini IGGI dan CGI. Nah, IGGI dan CGI itu bisa kalau salah satu koran online itu bilang sebagai keran hutangnya Indonesia gitu ya, keran hutangnya Indonesia. Jadi inilah yang banyak bertanya, kenapa kok hutangnya Orde Baru itu banyak banget ya ini. Ya, kelompok inilah yang ngutangin gitu kan. Nah, kalau IGGI ya, ini artinya Intergovernmental Group on Indonesia, adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Nah, jadi di sini ada beberapa negara bikin satu perkumpulan ya, ada terdiri dari Amerika, Inggris, Prancis, terus Jepang, New Zealand, ada banyak ya, Belanda, Jerman. Nah, itu membuat satu kelompok untuk memberikan bantuan uang kepada Indonesia, kredit gitu ya, kepada Indonesia untuk membangun ekonominya. Ya, nah sekali lagi, jadi IGGI ini memang sengaja dibentuk oleh Amerika yang beranggotakan tadi banyak ya, untuk memberikan bantuan kredit kepada Indonesia untuk membangun ekonominya gitu. Intinya mah kita tuh minjem uang ke negara-negara ini ya, ke negara-negara anggota IGGI pada saat itu. Nah, memang bunganya rendah, ada yang 1%, terus jangka waktu pembayarannya juga panjang ya, dijadwalkan ulang sampai 40 tahun tuh pembayaran hutangnya. Nah, jadi memang inilah kelompok inilah yang membuat hutang kita ke luar negeri itu banyak ya gitu. Nah, itu kenapa kok dengan sukarela membantu, ya namanya salah satu pendapatan suatu negara itu kan dari hutang ya. Maksudnya kita kayak misalnya kita ngutangin orang gitu kan, pasti nanti akan dibayar ya, pasti akan dibayar, belum lagi dengan bunganya. Nah, bunganya itu kan jadi pendapatan sebenarnya, ya enggak gitu. Nah, jadi dan kebanyakan di sini adalah negara-negara barat gitu ya, maksudnya negara-negara yang memang pada masa Orde Lama itu dimusuhi sebenarnya. Nah, pada masa Orde Baru diajak kerja sama si IGGI ini gitu. Nah, di tahun 92 nanti, Maret 92, IGGI ini akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai oleh Belanda. Jadi pada saat itu ketuanya adalah Belanda ya, di bawah pimpinan yang namanya Jan Pronk itu. Nah, nanti IGGI kemudian digantikan oleh CGI. Nah, kenapa kok diganti? Kenapa kok nggak mau diketuai sama Belanda? Jadi sebenarnya intinya gini, di tahun 1992 itu ada satu insiden di Timur Leste, salah satu insiden pelanggaran HAM ya, di Timur Leste. Pada saat itu Timur Leste atau Timur Timur itu masih masuk ke wilayah Indonesia. Ada satu kejadian namanya tragedi di Santa Cruz ya. Nah, nggak akan diceritain itu, nanti kalau misalnya mau tahu bisa dicari sendiri, tragedi Santa Cruz di Timur Leste. Intinya itu adalah salah satu pelanggaran HAM yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Nah, ini dikecam sama dunia internasional gitu kan, salah satunya sama Belanda, yang akhirnya Belanda sangat mengecam pada saat itu.
sampai masuk medianya juga gitu kan, media-media Belanda, media-media luar negeri. Nah ini di sini Indonesia itu marah gitu kan, kenapa urusan politik itu dicampuri, padahal kan ini Belanda udah nggak ada urusan lah gitu kan sama Indonesia, sudah diakui juga kedaulatannya dan hanya membantu secara ekonomi gitu kan, kenapa juga ikut campur dalam urusan politik Indonesia dengan Timor Leste pada saat itu. Nah akhirnya Indonesia marah dan bilang bahwa kalau misalnya IGGI masih diketuai sama Belanda, kita keluar dari IGGI gitu. Yang akhirnya nanti IGGI ini diganti sama CGI, anggotanya sama kecuali Belanda gitu aja sebenarnya ya, karena Indonesia kan nggak mau Belanda itu menjadi ketuanya, makanya ya udah keluarin Belanda, dibentuk organisasi yang baru dengan anggota yang sama kecuali Belanda gitu aja. Yang akhirnya nanti IGGI ini dibubarin tahun 2008 kalau nggak salah ya, 2008 baru dia sebenarnya baru dibubarin juga ya, 12 tahun yang lalu ya. Nah jadi inilah yang membuat hutang Indonesia itu menjadi banyak, belum lagi hutang ke IMF ya kan, belum lagi hutang ke World Bank dan lain-lain. Nah seperti itu ekonomi pada masa Orde Baru ya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk kita setelah yang banyak dijelaskan sama Ibu ya, dari ekonomi masa pendudukan Jepang, ekonomi malah dari masa kolonial Belanda ya. Terus setelah kemerdekaan, ekonomi zaman demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan terakhir ini Orde Baru, bisa menjadi gambaran, bisa menjadi suatu pelajaran untuk kita. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa digunakan kembali pada saat ini, dan juga ada juga yang ditinggalkan seperti itu ya. Nah jadi itu mudah-mudahan bisa dimaknai dan mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi ya. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.